warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya. Hari ini kita membuat rekaman YouTube sebagai solusi karena pembelajaran kita tadi pagi sedikit terhambat. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menambah pemahaman kalian dan penjelasan untuk persiapan perkuliahan kita 1 semester mendatang. Oke, perkuliahan kita adalah mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris dasar, di mana tujuannya adalah untuk mempersiapkan para calon guru dalam mempersiapkan materi pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Meliputi apa saja? Tentu saja meliputi materi-materi bahasa Inggris dasar seperti kosakata dan percakapan dasar. Kemudian bagaimana interaksi terhadap siswa yang harus dipersiapkan, juga dengan hal-hal lainnya yang akan mendukung proses pembelajaran seperti media, teknik pengajaran, kemudian bentuk-bentuk aplikasi lainnya yang bisa membuat ketercapaian pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam mata kuliah kita ini ada 5 hal yang harus kita persiapkan untuk mencapai tujuan maksimal. Di antaranya yaitu yang pertama, pelafalan. Pelafalan bermakna kepada kefasihan ataupun ketepatan pengucapan. Kenapa hal ini penting? Karena kalian sebagai para calon guru harus memiliki pelafalan yang cukup baik, sehingga ketika nanti mengajar di siswa-siswa sekolah dasar, pelafalan kalian cukup baik dan para siswa juga akan menirukan pelafalan kalian dengan baik pula. Artinya, jika gurunya tidak dipersiapkan dengan baik dalam melafalkan pengucapan kosakata bahasa Inggris itu, dikhawatirkan siswanya juga akan mengucapkan pengucapan yang belum tepat. Kemudian kita ada bagian kedua yang akan kita pelajari, yaitu tentang media pembelajaran, beragam games, dan juga ice breaking. Nah, media pembelajaran, beragam permainan dalam pola pengajaran bahasa Inggris, dan juga ice breaking itu untuk membuat siswa semakin tertarik dalam belajar. Artinya belajar tidak hanya sesuatu yang menegangkan, sesuatu yang flat ya, bahasa anak muda, flat, sesuatu yang menjenuhkan, tapi di balik mereka melakukan permainan-permainan, hal-hal yang menyenangkan, ilmu pengetahuan tetap didapat. Jadi kita nanti 1 semester ini insya Allah akan mempelajari itu. Kemudian apa lagi? Ada juga kita akan pelajari tentang strateginya, bagaimana ngajarnya sih, tekniknya, approach itu apa? Pendekatan. Artinya bagaimana sih mendekati siswa-siswa itu supaya mereka mau belajar bahasa Inggris dengan bagus. Tekniknya seperti apa? Apakah langsung kita kasihkan materi atau seperti apa? Nah, itu akan kita pelajari insya Allah 1 semester ke depan. Kemudian apa lagi? Kita akan juga memahami tentang material optional, pilihan materi, di mana bahasa Inggris itu di sekolah dasar ada level atas, ada level bawah. Nah, level bawah itu kelas 4 ke bawah ya. Kalau yang level atas itu kelas 5 dan 6. Nah, untuk mengasuh anak-anak memberi pengetahuan tentang bahasa Inggris itu harus kita sesuaikan juga dengan usianya. Artinya media apa, teknik apa yang akan digunakan dalam pengajaran bahasa, kita juga membutuhkan kesesuaian pemilihan teknik yang diterapkan. Kemudian materinya, kalau yang kelas bawah mungkin tematik, kalau yang kelas atas dia lebih komunikatif. Jadi nanti bagaimana cara pembiasaannya, seperti apa, itu akan kita laksanakan 1 semester ke depan. Nah, yang poin kelima adalah critical thinking. Nah, sebagai seorang mahasiswa kalian juga dituntut untuk berpikir secara kritis. Nah, di sini nanti kita akan ada 2 hal yang akan dilakukan untuk memacu critical thinking kalian agar semakin kritis dan semakin baik lagi, sehingga kalian juga akan memiliki pola pemikiran yang inisiatif, yang juga bisa melakukan hal-hal inovatif dalam hal pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris. Nah,
Kemudian tadi critical thinking-nya ada 2. Apa itu? Yaitu ada nanti kita akan menunjukkan beberapa video pengajaran. Nah, di situ kalian akan menilai. Video yang ini sudah terhitung kepada pengajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar, udah terkategori baik atau belum. Nanti kita akan membandingkan mana yang terkategori baik, mana yang terkategori kurang baik. Nah, disitulah kalian dibutuhkan critical thinking, berpikir, menganalisis, dan mengevaluasi. Apabila yang belum baik dikategorikan belum baik, kira-kira apa yang belum baik menurut kalian? Yang sudah baik, apa yang sudah dilakukan dalam kelas itu? Itu yang kita perlu untuk nanti diterapkan bersama. Artinya kita akan menyaksikan itu bersama dan kalian akan mengevaluasi dan menganalisisnya lebih lanjut. Kemudian critical thinking kedua yaitu journal analysis. Journal analysis base yaitu menganalisa, berdasarkan menganalisa jurnal-jurnal ilmiah. Banyak itu tulisan-tulisan ilmiah tentang pengajaran bahasa Inggris dasar. Jadi kalian nanti akan diminta untuk menganalisis, mereview beberapa jurnal, temuan-temuan orang, permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Artinya kita tetap saintifik, tetap ilmiah, tetap update, tetap critical thinking dalam proses pembelajaran mata kuliah pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, untuk kemudian yang poin ke-6 adalah kalian punya hal yang harus dilakukan yaitu practical atau implementation of teaching. Jadi nanti dari 1 semester setelah kita mempelajari teori, beragam teori, diskusi banyak hal, maka apa outcome yang harus dihasilkan? Outcome yang akan kalian peroleh ditentukan dan ditunjukkan dari proses kalian mengajar. Jadi nanti akan dibuat video, kalian akan mengajarkan pilih satu materi, kemudian diajarkan di level apa. Nah, kita akan menganalisa bersama. Apabila 1 semester ini sudah dipahami dengan baik, maka juga bisa dibuktikan dalam pengajaran. Kemudian hal lain yang perlu diketahui bahwasannya akhlak di atas ilmu, akhlak di atas ilmu, akhlak di atas ilmu. Maka perbaiki akhlak apabila kamu juga sudah berilmu. Artinya kalau kalian memang berkualitas, pasti akhlak kalian juga semakin baik. Akhlak yang baik juga ditunjukkan oleh motivasi belajar yang baik. Jadi antusias, semangat belajar, aktif, komunikatif, itu juga termasuk ke dalam attitude, sikap yang positif. Jadi dalam penilaian mata kuliah saya nanti, hal ini akan dibutuhkan. Maka perlu untuk kolaborasi dan bersinergi. Artinya tidak hanya intelektual, intelijensi, tapi juga question yang lain, yaitu kualitas dari emosional, spiritual gitu. Maka antara akhlak dan ilmu harus seimbang. Untuk berikutnya akan disampaikan secara teknis pada video yang akan saya share setelah ini. Bagaimana teknisnya, kita akan dibagi berapa. Harapannya semuanya tetap semangat. Artinya hari ini memang kita banyak kendala. Ada yang servernya, ada yang sinyalnya, ada yang lagi kerepotan. Tapi percayalah, dengan rasa positif, semangat yang baik, ikhtiar yang baik, semuanya insya Allah menjadi berkah. Jadi nothing tulus, berlakulah semuanya dengan penuh keikhlasan. Jika ada komentar-komentar dari kalian, mana yang belum jelas, nanti silahkan tinggalkan di poin komentar. Mana yang akan dipertanyakan, mana yang ingin diketahui lebih lanjut, hal mana yang ingin dibicarakan lebih lanjut, silahkan nanti diisi di kolom komentar. Nah, untuk kejelasan lebih lanjut nanti juga akan diberikan di bagian video sesi 2. Untuk bagian draft pembelajaran bahasa Inggris sekolah dasar sampai di sini dulu. Nanti kita sambung di video berikutnya. Jika ada pertanyaan silakan ditinggalkan. Mudah-mudahan tetap semangat meskipun harus kita menyediakan fleksibilitas ya namanya ini. Apapun kita lakukan yang penting transfer ilmu, saling diskusi, kita saling bertukar ilmu. Tidak saya saja yang memberikan tapi juga kalian.
sama-sama belajar. Saya belajar untuk bisa mentransfer ilmu saya belajar juga untuk membuat kalian bisa memahami saya, dan kalian juga mendukung saya. Jadi kita saling bersinergi. Kalian membaca, saya juga membaca. Kita diskusi bersama, sama-sama saling menginput informasi sehingga kita semakin berkualitas dan hidup kita semakin bermanfaat insya Allah. Tetap semangat dan terus semangat. Jangan lupa semangat. Minimalisir kekurangan dengan meminimalisir keluhan. Makin sedikit negatif, tambahkan positif sehingga hidup semakin baik. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.